Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah 9 bulan ini kita tidak bisa bertatap muka. Tapi puji syukur pada Tuhan, kita masih bisa mengadakan persekutuan secara online. Kita merasakan begitu baiknya Tuhan kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Mari ibu-ibu, dimasuki tahun yang baru ini, kita jangan lupa akan anugerah Tuhan. Kita ingat bahwa sepanjang tahun 2020, Tuhan itu bagaimana menjaga, memelihara hidup kita, melindungi kita. Bahkan kita semua boleh memasuki tahun 2021. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingat, kita mempunyai Bapa yang Maha Kasih. Kasihnya, kuasanya tidak berkesudahan dan tidak pernah berlalu. Kasihnya, kuasanya selalu ada dalam hidup kita semua. Mari ibu-ibu, kita tetap semangat, setia, lebih mengasihi Tuhan, beriman, berserah kepada Tuhan. Ibu-ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai persekutuan sore hari ini. Kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur pada tahun baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Awal hingga akhir tahun berlalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan. Hingga akhir tahun berlalu, Tuhan baru telah tibalah. Peganglah kesempatan yang ada, jalan depan bersama Tuhan. Belajar Tuhan kabarkan Injil, semua bangsa jadi anaknya. Firman Tuhanlah yang terutama, bersandar Tuhan selamanya.从岁数到岁中已经过去了，新的一年又已经来临，我们要掌握时间和机会，一如同新未来的岁月，细细就做如何传福音，使万民成为主儿女。圣经的真理要放在首位，心靠顺服，永远跟随主。Awal hingga akhir tahun berlalu, tahun baru telah tibalah. Peganglah kesempatan yang ada, jalan depan bersama Tuhan. Belajar
kita masuk dalam doa. Ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu sebelum kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita berintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan begitu baik, begitu mengasihi, bahkan Dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua orang yang berdosa. Mari ibu-ibu, kita ambil waktu sejenak. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih dipelihara, dijaga, dilindungi, dan kita masih bisa menikmati keindahan alam yang Tuhan berikan kepada kita, menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Kami sungguh bersyukur kami boleh memasuki tahun 2021. Meskipun banyak tantangan, kami tidak tahu apa yang harus kami alami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu ada di mana kami ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pimpinlah langkah-langkah kami, karena kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Kami perlu bimbingan-Mu, perlu tuntunan-Mu, perlu penyertaan-Mu itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan telah mengisi dan menganugerahkan segala hal yang indah dengan segala berkat. Kasih karunia-Nya yang indah dengan pemeliharaan, kekuatan, pengampunan, dan pengasihan yang indah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segalanya telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat
bersyukur kita mempunyai Allah Bapa yang baik, yang mengasihi kita, yang peduli dan mengerti, dan selalu ada bersama kita. Mari ibu-ibu kita memuji lagi, oleh karena kemurahannya ku berada sampai hari ini. Mari ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan sebuah puji-pujian. Oleh karena kemurahannya kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau ajaib bagi kami semua, dan Engkau juga hebat bagi kami semua. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Evelyn. Waktu dan tempat kami serahkan. Shalom ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan sudah pimpin kita masuk di dalam tahun 2021 selama 1 minggu ini. Kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Walaupun di dalam memasuki tahun ini kita sudah ditakut-takuti dengan berita maraknya virus corona yang makin menjadi-jadi, yang akan mengganggu dan mengacaukan pikiran kita, kesehatan kita. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh berada sampai hari ini. Dan
saya berharap di dalam tahun 2021 ini kita semua sebagai kaum wanita bisa tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini dan juga menghadapi segala macam tantangan. Biarlah Tuhan tetap beserta kita, memberi kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi semuanya itu. Dan mari kita pada saat ini kita akan bersama belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama berjudul Jadilah Kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Inilah tema kita Komisi Wanita selama tahun 2021 dengan harapan supaya setiap kita sebagai kaum wanita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan bersama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami hendak belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi berkat buat kami sekalian. Kami serahkan waktu yang singkat ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan berkati kami dan pakai kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan bersama melihat Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan Efesus 6 ayat 10 ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, jadilah kuat di dalam Tuhan. Inilah tema yang hendak kita renungkan bersama pada sore hari ini. Ibu-ibu sekalian, setiap orang yang mendirikan rumah, pastilah dia itu menginginkan bukan hanya bangunannya, bentuk bangunannya, model bangunannya yang indah, tetapi terlebih lagi adalah bangunan itu adalah bangunan yang kuat. Demikian juga kalau kita membeli barang-barang, misalnya kita membeli sepatu, kita juga kepingin sepatu yang kita beli adalah sepatu yang bukan hanya modelnya bagus, tetapi juga kuat, bisa lama, bisa tahan lama dipakai. Dan juga meja kursi, kita juga demikian. Kita berharap supaya meja kursi yang kita beli adalah meja kursi yang bukan hanya menarik secara model, tetapi juga yang kuat, yang tahan lama. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian juga dengan Tuhan kita. Dia ingin agar kita sekalian menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, khususnya di dalam menjalani tahun 2021 ini. Seperti tadi di dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ibu-ibu sekalian, kota Efesus ini adalah sebuah kota yang memiliki banyak tempat penyembahan berhala dan juga banyak ilmu-ilmu sihir terdapat di dalam kota Efesus ini. Paulus pernah tinggal di kota Efesus selama 3 tahun. Dan surat Paulus ini ditujukan kepada kelompok orang-orang Kristen di Efesus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara.
Dan tujuan suratnya ini adalah untuk menguatkan jemaat di kota Efesus supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, supaya mereka terus meninggikan nama Tuhan, serta pentingnya persekutuan yang kuat untuk menjadi alat pekabaran Injil, juga supaya jemaat di Efesus semakin kuat di dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan. Hidup sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini, khususnya kita sekarang hidup di dalam zaman yang modern, zaman now, ya, tidak cukup kalau hanya sebatas menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan. Karena banyak sekali orang Kristen yang cinta Tuhan, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan kalau dia itu adalah seorang yang cinta Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mengaku diri, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya. Juga ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan, tetapi dia juga bisa selingkuh. Ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan, tetapi dia sebagai seorang penipu. Dan juga ketika mengalami bermacam-macam permasalahan di dalam hidup ini, justru langsung dia mundur dan menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu, selain kita cinta Tuhan, maka sebagai orang Kristen kita juga harus kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di sini bukanlah berbicara tentang fisik kita, tentang badan kita yang kuat, dan juga bukan berbicara tentang keuangan kita yang kuat, keuangan kita yang mapan. Tetapi kata kuat di sini yang dimaksud adalah kekuatan di dalam bidang iman percaya kita kepada Tuhan. Kuat secara mental dan kuat di dalam hal karakter kita. Orang Kristen pada zaman sekarang harus kuat di dalam menghadapi tantangan dan perjuangan di dalam hidup ini, supaya kita tidak mudah untuk terhempas dan iblis tidak mampu untuk menipu kita. Karena sejak kita percaya kepada Tuhan, maka saat itulah kita akan selalu menjadi sasaran bagi iblis untuk berusaha menjatuhkan kita. Ibu-ibu sekalian, ada 3 ciri orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, dia adalah orang Kristen yang bagaimanakah? Hal yang pertama, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah dia mampu untuk mengatasi kegagalan di dalam hidupnya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama kita hidup, tentu kita banyak mengalami tantangan-tantangan. Dan kalau kita tidak berhati-hati di dalam hidup ini, maka kita bisa jatuh dan bahkan mengalami kegagalan. Namun, apakah yang kita lakukan apabila kita mengalami kegagalan? Apakah kita akan semakin terperosok jatuh ke dalam, ataukah kita akan segera bangkit dari kegagalan itu? Kalau kita melihat tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab seperti Adam, Abraham, Musa, Daud, Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali.
Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang pernah mengalami kegagalan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak terbenam di dalam kegagalan, melainkan mereka telah meraih kemenangan yang dari Tuhan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, juara sejati bukanlah orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang tidak pernah pantang mundur. Sebagaimana kita melihat seorang yang bernama Thomas Edison. Dia adalah orang yang sudah ribuan kali mengalami kegagalan ketika dia ingin menciptakan sebuah bola lampu. Tapi karena keuletannya, dia mampu mengatasi masalah kegagalan. Sekalipun sudah beribuan kali gagal, tapi dia berhasil mengatasi kegagalan. Sehingga kita sekalian pada saat ini bisa menikmati akan bola lampu ciptaan Thomas Edison ini. Hal yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan? Kalau tadi yang pertama adalah orang yang kuat di dalam menghadapi kegagalan, maka yang kedua, orang yang kuat, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah dia mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Artinya, ada banyak orang kalau di saat dia susah, dia hidupnya menderita, dia mencari Tuhan dengan begitu getotnya. Tapi saat senang, dia lupa pada Tuhannya. Dia menjadi orang yang sombong. Ada seorang raja di dalam Alkitab yang masih muda, namanya Raja Uzia. Dia seorang raja yang mencari Allah selama hidupnya. Ketika dia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Alkitab mengatakan, setelah dia menjadi kuat, maka dia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal-hal yang merusak. Dia tidak mengindahkan Tuhan, dia melawan Tuhan, masuk ke bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja bakaran itu. Padahal pekerjaan membakar ukupan di meja bakaran itu bukan tugas Raja Uzia. Itu adalah sebenarnya tugas dari imam keturunan Harun. Tapi Uzia melancanginya. Inilah titik kehancuran hidupnya. Ketika Raja Uzia jadi kuat dan berkuasa, dia menjadi sombong. Dan kesombongan itulah membuat dia jatuh. Hal yang ketiga, ibu-ibu, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah dia mampu mengatasi kepahitan hatinya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hatinya. Tidak ada orang yang suka dicela, ya. Tidak ada orang yang suka dikritik atau diejek. Tetapi apabila kita tidak rela menerima semua itu karena Tuhan, maka kita sebenarnya tidak layak bagi Tuhan. Orang yang mudah tersinggung bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan. Kita harus tahan menerima kritikan negatif dari orang lain yang mana mungkin mereka itu tidak suka atau iri hati terhadap keberadaan kita.
Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku." Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Kristen di kota Roma mengatakan, Roma 12 ayat 11, "Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, tapi hendaklah rohmu menyala-nyala." Saudara sekalian, di dalam tahun 2021 ini, Tuhan sudah memberi kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Maka kita harus makin tumbuh kuat secara imun tubuh kita, supaya kita tidak mudah terserang oleh virus, penyakit yang mematikan. Demikian juga kita harus tumbuh kuat secara iman kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup di dalam tahun 2021 ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tetap hidup semangat dan mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami dimampukan oleh Tuhan bisa menjalani hidup di tahun 2021 selama 1 minggu ini. Kami sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berharap karena perjalanan hidup kami masih panjang Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau tetap beserta dengan kami. Tuhan tetap memberi kami kekuatan supaya kami mampu Tuhan menjalani hidup yang susah, hidup yang menderita, hidup yang penuh dengan tantangan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, topang hidup kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada ibu-ibu semua, baik dari Jemaat Kalam Kudus sendiri maupun di luar Jemaat Kalam Kudus, mereka yang sudah dengan setia dan cinta kasih yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita selama tahun 2021. Saya sudah melihat ibu-ibu yang sudah banyak memberi dan mendukung melalui kolekte setiap Kamis, dan juga bahkan persembahan Natal yang sudah ibu-ibu berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga Komisi Wanita bisa berdiri, bisa berada sampai saat ini. Semua ini adalah karena dukungan dari ibu-ibu semua. Sebab itu terima kasih kepada ibu-ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah dengan rela dan cinta kasihnya untuk mendukung pelayanan di Komisi Wanita ini. Dan sekarang seperti biasa, setiap Kamis kita tetap menjalankan kolekte. Ya, ibu-ibu, kita waktu Natal semua diberi celengan ya. Nah, celengan ini bukan hanya untuk diberikan kepada cucu kita buat untuk main-mainan, tetapi celengan ini berguna setiap hari Kamis ketika kita beribadah. Kita ingat untuk memberikan kolekte persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Komisi Wanita. Maka ibu-ibu boleh memasukkan persembahan ibu-ibu ke dalam celengan yang sudah disediakan itu ya, supaya celengan itu nantinya kalau sudah penuh, ibu-ibu boleh serahkan kembali kepada kami ya. Dan apabila celengan ibu-ibu sudah penuh, maka kami akan berikan celengan berikutnya untuk ibu-ibu isi selanjutnya ya. Terima kasih
untuk perhatian dan kerjasama ibu-ibu semua. Dan kita akan menyanyi kekuatan serta penghiburan sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Kiranya ibu-ibu bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah disediakan kepada kita semuanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertamu, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang lemah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada sore ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa dengan berkat-Mu ya Tuhan mencukupi dan memelihara hidup kami tahun lepas tahun sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibu-ibu semua, baik dari jemaat kami Kalam Kudus sendiri, terlebih lagi ya Tuhan bagi ibu-ibu yang di luar gereja kami. Mereka sekalipun bukan jemaat Kalam Kudus, tapi mereka juga memberi, mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau juga membalas segala kebaikan mereka, memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka tetap dipimpin dan diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan yang sudah terkumpul, biarlah itu kiranya boleh mendukung pekerjaan Tuhan dan bermanfaat untuk supaya pekerjaan Tuhan di Komisi Wanita ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu sekalian, ingatlah firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan dalam menjalani hidup di tahun 2021 ini. Dan kini kita akan pulang kembali ke tempat masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya
kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semuanya damai sejahtera, sukacita surgawi, mengiringi jalan hidup kita di dalam tahun 2021, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan saya persilakan ibu-ibu tetap berdiri, ya. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih sebagai doa penutup kita pada sore hari ini. Bapa terima kasih, Bapa silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.